Al-Quran, maka yang pertama kali harus dapat kita kuasai adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Adapun huruf-huruf hijaiyah tersebut yakni alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zaid, sin, shin, sad, dal, ta, wa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan ya, serta ha bulat. Seluruh huruf hijaiyah ini ada yang dapat disambungkan dengan huruf hijaiyah lainnya atau huruf hijaiyah yang sama setelah penulisan huruf hijaiyah tersebut. Namun ada beberapa huruf hijaiyah yang apabila setelah dituliskan tidak dapat disambungkan dengan huruf hijaiyah lainnya atau huruf hijaiyah yang sama. Adapun huruf-huruf yang tidak dapat disambungkan setelah penulisannya dengan huruf hijaiyah lainnya adalah huruf alif, yang kedua huruf dal, ketiga huruf dal, keempat huruf ra, kelima huruf z, keenam huruf waw, ketujuh huruf hamzah, dan kedelapan huruf ha. 8 huruf hijaiyah ini tidak dapat disambungkan setelah penulisan huruf tersebut dengan huruf hijaiyah lainnya, walaupun dalam satu kalimat. Contohnya adalah kalimat wa'ada. Wa'ada terdiri dari 3 huruf dan ia terdapat dalam satu kalimat, yaitu terdiri huruf waw, ain, dan dal. Walaupun dalam satu kalimat huruf waw tidak dapat disambungkan dengan huruf ain yang ada di depannya. Mengapa? Karena huruf waw termasuk dari salah satu 8 huruf yang apabila ia dituliskan maka tidak dapat disambungkan dengan huruf yang di depannya atau huruf yang setelahnya, dikarenakan bentuk huruf tersebut. Contoh yang lainnya yakni qaf, ra, ta. Qara'a terdiri dari 3 huruf dan ia terdapat dalam satu kalimat. Namun huruf ra di sini tidak dapat disambungkan dengan huruf hamzah yang ada di depannya. Mengapa? Dikarenakan huruf ra dari segi bentuknya tidak bisa disambungkan dengan huruf hamzah yang ada di depannya atau setelahnya. Ada huruf qaf dikarenakan ia bukan salah satu dari 8 huruf yang telah saya sampaikan tadi, maka ia dapat disambungkan dengan huruf apa saja. Setelah kita mengetahui bahwa huruf-huruf hijaiyah ada yang dapat disambungkan dan ada juga tidak dapat disambungkan setelah penulisan huruf hijaiyah tersebut walaupun dalam satu kalimat, kita akan membahas kepada pembahasan yang berikutnya, yakni dalam Al-Quran kita juga sering menjumpai adanya harakat atau baris. Baris itu ada kalanya di atas yang disebut dengan baris fathah, ada kalanya baris itu di bawah yang disebut dengan baris kasrah. Ada kalanya baris itu ianya baris di hadapan atau biasa disebut dengan dhammah, dan ada kalanya baris tersebut baris mati atau disebut dengan sukun. Keempat baris ini biasa kita jumpai. Selain 4 ini juga kita sering menjumpai adanya baris 2 di atas, adanya baris 2 di bawah, dan adanya baris 2 di hadapan. Dan dalam pembacaannya atau pelafalannya juga berbeda. Ketika huruf memiliki vokal A, maka ianya akan digunakan baris fathah.
seperti A atau Sin. Ketika ia menggunakan vokal A maka menjadi Sa. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya seperti Shin. Apabila ia menggunakan vokal A maka harus digunakan baris fathah menjadi Sha. Selanjutnya yakni baris di bawah. Baris di bawah atau kasrah ini digunakan ketika adanya pelafalan huruf yang memiliki vokal I. Seperti huruf shad, apabila ianya menggunakan vokal I maka harus menggunakan baris di bawah atau kasrah menjadi sling. Huruf qaf yang apabila ia memiliki vokal I maka harus dijadikan kasrah dan dibaca qi. Begitu seterusnya dengan huruf qa yang apabila ia memiliki vokal I maka harus dibaca qi. Begitu juga dengan huruf dha apabila ianya memiliki vokal I maka ketika membarisinya harus kita bariskan dengan baris di bawah yang menjadi li. Ada baris yang berikutnya yaitu baris di hadapan atau baris dhamma. Baris dhamma ianya apabila huruf tersebut menggunakan atau memiliki vokal u. Seperti huruf ain. Apabila huruf ain menggunakan vokal u maka ia menjadi u. Apabila huruf ghain menggunakan vokal u maka kita harus menambahkan harakat atau baris dhamma dan dibaca menjadi ghu. Begitu juga seterusnya dengan huruf fa. Apabila huruf fa menggunakan vokal u maka kita perlu menambahkan baris dhamma dan dibaca fu. Berikutnya yakni huruf yang berbaris sukun atau baris mati. Huruf yang berbaris sukun atau mati apabila ia digunakan dalam salah satu huruf hijaiyah yang ada maka huruf tersebut tidak mengandung vokal baik a atau i atau u pada bunyi akhir dari huruf tersebut. Seperti huruf qaf apabila ia dimatikan maka yang harus kita lakukan adalah mengetahui huruf yang sebelumnya. Maka setelah kita mengetahui huruf yang sebelumnya barulah kita bisa mengetahui bagaimana bunyi huruf tersebut dimatikan. Seperti ketika kita memasukkan huruf ba yang berbaris di atas, yang kita baca ini adalah baqqa. Jadi ketika kita lakukan huruf qaf di sana tidak ada bunyi vokal baik a maupun i maupun u pada bunyi terakhir dari huruf tersebut. Sebagaimana huruf yang tadi lainnya seperti ini qaf. Ketika yang dibaca fathah dibaca dengan qa, adanya vokal. Ketika ia dibaca baris di bawah kasrah qi, adanya vokal i pada akhir bunyi dari huruf tersebut. Namun ketika ia baris mati atau baris sukun maka tidak ada huruf vokal pada bunyi akhir huruf tersebut. Lantas kita memasuki baris yang keempat, ini baris dua di atas. Baris dua di atas apabila digunakan atau apabila terdapat dalam satu huruf atau suatu huruf maka memiliki sedikit kesamaan dengan baris atas yang satu. Seumpama kita menggunakan huruf lam. Ketika ia barisnya satu maka dibaca lam dan menggunakan vokal a. Namun ketika ia baris dua maka ianya menambah satu bunyi huruf yang lainnya ini bunyi huruf n menjadi lam, tapi tidak merubah atau tidak meninggalkan vokal a tersebut. Namun vokal a tersebut ditambah di akhirnya bunyi huruf n menjadi lam. Begitu juga dengan huruf jim, ketika ia berbaris satu menjadi ja apabila ia baris fathah. Namun apabila ia baris dua maka menjadi ja. Begitu juga dengan huruf yang lainnya seperti huruf
mim. Apabila ia barisnya di atas satu, maka ia menggunakan vokal a dan dibaca ma. Namun apabila barisnya dua, maka menjadi man. Sama seperti huruf lam tadi, dengan cara tidak menghilangkan vokal a, namun menambahkan huruf n atau bunyi huruf n pada akhir pelafalan huruf tersebut. Selanjutnya yakni baris dua di bawah. Baris dua di bawah memiliki kesamaan dan sedikit perbedaan dengan huruf yang berbaris satu di bawah. Yakni persamaannya sama-sama mengandung vokal huruf i. Namun perbedaannya pada huruf yang berbaris satu tidak ada mengandung bunyi huruf n pada akhir pelafalan huruf tersebut. Namun pada huruf yang berbaris dua di bawah adanya mengandung vokal i serta menambahkan bunyi huruf n pada pelafalan akhir huruf tersebut. Seperti ketika kita membaca huruf h, apabila berbaris dua menjadi hin. Namun apabila huruf h ini berbaris satu menjadi hin. Di sini tampak jelas perbedaan dalam pelafalannya. Walaupun di sini kita menggunakan atau sama-sama menemukan adanya vokal i, namun pada baris dua kasroh tersebut adanya bunyi n atau bunyi huruf n pada akhir pelafalan huruf tersebut, yakni baris dua dhammah. Baris dua dhammah ianya memiliki kesamaan dengan baris dhammah yang satu. Ketika kita melafalkan baris dhammah hanya satu, maka yang terdengar hanya bunyi vokal u pada akhir pelafalan huruf tersebut. Namun berbeda dengan apabila ia berbaris dua dhammah, maka adanya tambahan bunyi huruf n setelah vokal u pada bunyi akhir huruf yang berbaris dhammah dua tersebut. Seperti huruf ta. Apabila ia berbaris dhammah satu, maka dibaca tu. Namun apabila ia berbaris dhammah yang ianya dua, maka bunyi tu tersebut berubah menjadi tun. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain, seperti huruf fa. Ketika kita menginginkan huruf fa memiliki vokal u, maka perlu bagi kita untuk membariskannya baris dhammah. Namun apabila kita menginginkannya ada bunyi huruf n pada pelafalan terakhir huruf tersebut, maka perlu bagi kita menambahkan baris yang satu lagi menjadi fun. Setelah kita membahas tentang baris dalam Al-Quran yang sering kita jumpai, adanya baris di atas, baris di bawah, baris dhammah, baris mati atau sukun, baris dua di atas, baris dua di bawah, atau baris dua dhammah. Selanjutnya kita akan membahas tentang huruf yang akan dipanjangkan ketika membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran kita mengenal adanya mad, yakni memanjangkan dan memendekkan suatu bacaan. Bacaan tersebut ada kalanya panjang apabila seperti berbaris di atas. Ketika ianya memiliki baris di atas, maka harus menggunakan vokal a seperti na. Apabila huruf nun yang berbaris fathah. Apabila huruf nun yang berbaris fathah ini kita menginginkannya dibaca panjang, maka hanya perlu bagi kita untuk menambahkan alif menjadi na. Jadi alif yang ada tersebut menyebabkan panjangnya atau lamanya suatu huruf diucapkan. Begitu juga dengan huruf yang lainnya seperti shad. Apabila kita menginginkan huruf shad memiliki vokal a, maka bagi kita hanya perlu untuk membariskannya dengan baris fathah menjadi shad. Setelah itu, maka perlu bagi kita apabila menginginkannya panjang atau lama dibaca, maka hanya perlu bagi kita untuk menambahkan alif. Adapun syarat yang kedua, yakni suatu huruf dapat dipanjangkan
apabila ia berbaris di bawah. Seperti kita ambil sebuah contoh huruf mim. Huruf mim apabila memiliki vokal i maka harus berbaris di bawah menjadi mi. Apabila kita menginginkannya pula menjadi panjang atau lama dalam pelafalannya, hanya perlu menambahkan huruf ya menjadi mi. Begitu dengan huruf-huruf yang lainnya, baik itu huruf ba atau ta atau sa dan seterusnya. Satu lagi kita beri contoh ini huruf la. Apabila huruf la ianya kita menginginkan berbaris di bawah, maka ia menggunakan vokal i, li. Dan apabila kita menginginkan huruf la ini yang berbaris di bawah panjang atau lama dalam pelafalannya, maka perlu bagi kita untuk menambahkan huruf ya yang mati menjadi li. Begitu juga dengan huruf yang lainnya, tanpa terkecuali. Yang ketiga, yakni baris di hadapan atau baris dhammah. Baris dhammah dapat juga dibaca panjang atau lama apabila baris dhammah tersebut diiringi oleh huruf waw mati. Seperti huruf ya. Apabila kita menginginkan huruf ya memiliki vokal u, maka hanya perlu bagi kita menjadikan huruf tersebut berbaris dhammah. Dan apabila kita menginginkan huruf tersebut panjang atau lama dalam pelafalannya, hanya perlu bagi kita menambahkan waw mati jadi yu. Dan begitu juga dengan seumpamanya huruf sin. Apabila kita menginginkan huruf sin ini berbunyi atau berlafalkan vokal u, maka hanya perlu bagi kita menambahkan baris dhammah. Setelah huruf baris dhammah, maka apabila kita menginginkan pula untuk ianya dibaca lama, maka hanya perlu menambahkan waw mati jadi su. Itulah baris yang terdapat dalam Al-Quran dan cara penulisannya, serta bagaimana kita bisa memanjangkan huruf-huruf tertentu dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kita setelah membahas beberapa pembahasan tadi akan mempraktekkan cara menulis salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah An-Nasr yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Untuk itu sambil menuliskan kita akan melafalkan surah tersebut. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, yakni idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Untuk itu pertama kali kita menuliskan ayat yang pertama. Idza jaa. Apabila kita mendengar lafal i, berarti adanya huruf hamzah dan dia berbaris di bawah. Idza berarti ada huruf dal. Huruf dal yang berbaris di atas. Idza, dan ketika kita mendengarkannya panjang maka hanya perlu menambahkan alif. Begitu juga dengan huruf yang berikutnya. Jaa, jim. Apabila kita mendengar jaa, berarti adanya huruf jim yang berbaris di atas karena adanya vokal a. Dan jim tersebut dipanjangkan maka perlu bagi kita untuk menambahkan alif. Selanjutnya ini huruf a, ada hamzah. Karena kita mendengarkan adanya vokal a, maka berarti harus adanya baris di atas. Idza jaa nasrullah, nasrullah sebagaimana huruf yang lainnya. Ketika ada vokal a, maka harus membuat huruf tersebut berbaris di atas. Begitu juga dengan huruf nun, nasrullah, ada musad yang dimatikan dan tidak ada pada pelafalan huruf terakhir
menggunakan vokal baik A maupun I maupun U dikarenakan ia berbaris mati. Nasrullah. Adapun huruf ra memiliki vokal U, maka bagi kita harus membuatnya berbaris mati. Nun, shad dan ra satu kalimat dan dapat disatukan dikarenakan tiga huruf ini tidak termasuk salah satu dari 8 huruf kecuali huruf ra. Adapun kalimat berikutnya bihamdi, ba dapat disambungkan dengan ha dapat disambungkan dengan mim dan dapat disambungkan dengan dal. Dan pada kalimat ini sudah berbeda dengan kalimat fasabbih, sehingga ha pada akhir kalimat fasabbih tidak dapat disambung dengan huruf ba. Berikutnya bihamdi rabbika, rabbika satu kalimat, ra tidak dapat disambung dengan ba dikarenakan ianya bentuk huruf ra tersebut tidak bisa disambungkan, dan ra masuk salah satu dari 8 huruf yang apabila ia penulisannya tidak dapat disambung dengan huruf yang lainnya setelah huruf tersebut. Rabbika. Berikutnya ba, rabbi. Adanya pelafalan vokal i maka harus berbaris di bawah. Berikutnya ini kaf. Karena akan adanya pelafalan vokal a maka harus berbaris di atas. Rabbika wastaghfir. Pelafalan wastaghfir pada huruf waw maka ianya harus adanya baris di atas atau fathah dikarenakan adanya vokal a. Adapun sin dimatikan dan pada huruf sin tidak ada memiliki vokal baik a, i atau u pada akhir pelafalan huruf sin tersebut. Adapun ta sama seperti huruf yang lainnya tadi, karena kan ia memiliki vokal a maka ia harus berbaris di atas. Adapun la dikarenakan ia mati maka tanpa vokal. Adapun fa dikarenakan ianya baris di bawah maka memiliki vokal i. Adapun huruf ra dan hu atau dan ha yang bulat dikarenakan sama-sama waqaf maka ianya tanpa vokal. Innahu kana tawwaba. Pada ayat berikut ini innahu, karena kan adanya vokal i maka harus berbaris di bawah. Adapun na ianya dibaca baris di atas karena kan adanya vokal a. Adapun hu dibaca vokal u dikarenakan adanya baris dhammah atau adanya baris dhammah tersebut menyebabkannya memiliki vokal u. Karena ka dibaca panjang huruf kafnya dikarenakan ianya ada alif dan ianya memiliki vokal a maka harus dijadikan ia berbaris fathah. Adapun nun berikutnya juga dijadikan berbaris fathah dikarenakan adanya vokal a. Jadi namun yang tidak dibaca panjang maka tidak perlu bagi kita untuk menambahkan alif. Tawwaba, ta dikarenakan ia memiliki vokal a maka harus kita tambahkan atau maka harus kita jadikan ia berbaris di atas. Begitu juga dengan huruf waw, dikarenakan ianya memiliki vokal a maka harus kita jadikan huruf waw tersebut baris di atas, dan ia dibaca panjang maka harus kita tambahkan alif. Ban pada kalimat tersebut apabila dibaca waqaf maka dibaca hanya satu barisnya ba dan ianya dua harokat. Namun apabila kita melanjutkannya atau tidak berwaqaf ia dibaca ban. Demikian penjelasan tentang tata cara dalam penulisan dan membaca Al-Quran pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.